starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله Yuk kita tepuk tangan sami-sami ya. Ayo bang. Kita muliain Tuhan Tarik yang udah terus. begitu baik ame kita. Oke. Sip. Dialah satu-satunya juru selamat. Amin. Haleluya. Asik. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Gak salah lagi. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburin. Bener tuh po. Orang-orang yang rusak dia benerin. Tuhan Yesus baik dah. Haleluya. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener tuh bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Waduh baik banget. Orang-orang yang susah dia hiburin. Peduli ya dia. Orang-orang yang rusak dia benerin. Asik. Percaya dia dah. Kita pasti dipulihin dan ditolong sama Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Dari sorga dia datang ke dunia buat ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus Dia tawarin jalan masuk ke sorga. Dia tawarin hidup kekal suaminya. Nyok, kita goyang sami-sami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang udah begitu baik. Amin. Haleluya. Tarik terus. Goyang kanan, goyang kiri. Asik. Haleluya. Ayo kita bersukacita. Kita muliain Tuhan. Tuhan yang udah begitu baik tebus dosa kita dan ngampunin kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Dia datang buat tebus dosa kita. Haleluya. Orang-orang yang susah dia hiburin. Asik. Orang-orang yang rusak dia benerin. Bener tuh, makanya datang. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Amin bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Waduh, baik banget ya. Orang-orang yang susah dia hiburin. Dia bener peduli. Orang-orang yang rusak dia benerin. Haleluya bang. Tuhan Yesus baiknya sing ada lawan. Datang aja deh, pasti
My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Jesus. Shalom Aleichem, Yeshua HaMashiach. Bertemu kembali dengan Lidara Raywawa Channel. Channel yang memberikan edukasi, channel yang memberikan pengajaran, channel yang memberikan hidayah, dan channel yang memberikan kebenaran berdasarkan fakta, data, dan bukti sejarah. Bukan channel sampah yang hanya menipu dan menyesatkan. Channel-channel sampah hanya bisa berasumsi dan hanya bisa berhalusinasi tanpa memberikan fakta, data, dan bukti sejarah. Sekali lagi, Shalom, Besem, Yeshua HaMashiach. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Khusus untuk saudara-saudaraku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau-Pulau Liai, Maluku, dan Papua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara-saudaraku yang di Amerika, juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Kanada dan Norwegia, juga saudara-saudaraku yang di Eropa, di Belanda, di Jerman, di Perancis, di Inggris, di Polandia, di Switzerland, dan juga Ukraina, juga saudara-saudaraku yang di Afrika, juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Australia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Jepang, dan Korea, juga saudara-saudaraku yang di Nepal, di India, juga untuk saudara-saudaraku yang di Turki dan di Taiwan, juga saudara-saudaraku yang ada di Mesir dan Yordania, juga saudara-saudaraku yang ada di Uni Emirat Arab, yang ada di Israel, yang ada di Palestina, dan juga yang ada di Arab Saudi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Bertemu kembali dengan Lidara Raywawa Channel. Channel yang memberikan edukasi, channel yang memberikan pengajaran, channel yang memberikan bukti, fakta, dan data sejarah, channel yang memberikan hidayah dan jalan yang lurus bagi yang masih mencari hidayah dan jalan yang lurus. Bersama Tuhan Yesus di sini ada hidayah dan jalan yang lurus. Bukan channel sampah, seperti channel-channel sampah yang ada, yang mereka hanya bisa menyesatkan, mereka hanya berhalusinasi, mereka hanya berasumsi, dan mereka hanya bisa menipu dan menyesatkan penontonnya yang dungu dan bodoh. Channel-channel sampah itu memang dipelihara dan diberi makan, dibayar oleh organisasinya untuk berhalusinasi, untuk berasumsi, untuk menipu dan menyesatkan, dan untuk menista dan menghujat kekristenan. Ya, setiap hari mereka harus menghujat
dan menista kekristenan dengan memelintir dan menafsirkan ayat Alkitab seenak perut mereka. Itulah channel-channel sampah yang ada, jangan ditonton. Ya, untuk saudara-saudaraku yang sudah setia di live chat dan yang menyaksikan live ini secara langsung dimanapun berada, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Kita ada perbedaan waktu karena Tuhan Yesus menciptakan bumi ini bulat sejak awalnya. Maka kita ada perbedaan waktu. Ketika Tuhan Yesus sudah menciptakan bumi ini bulat, kemudian ada makhluk yang mengaku dia menciptakan bumi setelah Tuhan Yesus menciptakan bumi yang bulat dan segala isinya, dan bumi ini sudah berjalan dengan setelah penciptaan, kemudian dia mengatakan dia menciptakan bumi yang datar, bumi yang dihamparkan seperti kain, seperti permadani, seperti tikar, seperti telur mata sapi, seperti telur dadar, seperti kue cucur, seperti triplek, seperti kardus. Jangan percaya, dia bukan Tuhan, tapi hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal. Yang motonya adalah tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa menjadi manusia. Dialah hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal. Jangan percaya. Bacalah Alkitab, karena Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada lagi kitab suci selain daripada Alkitab yang adalah isinya firman Tuhan. Yang ada adalah kitab setan, firman setan, perkataan setan. Ya, jangan percaya, jangan dibaca. Itu adalah kitab hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal. Karena dia juga menciptakan dan mengeluarkan buku yang disebut kitab suci, tetapi isinya adalah ayat-ayat setan. Jangan percaya. Baik, Besem ha'af ben ferruah hakodes ha Elohim echad, Bismil ab wal ibn wal rahul kudus ilahun wahid, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Trinitas yang suci dan kudus. Itulah iman kekristenan. Jangan keluar daripada Trinitas, jangan menyimpang daripada Trinitas, jangan menolak Trinitas, maka engkau akan tersesat. Karena hanya hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal yang menolak Trinitas. Karena dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dan dia hanya mengatakan Yesus tidak disalibkan dan Yesus diserupakan. Itulah hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal. Jangan percaya. Ya, percayalah kepada Trinitas, itulah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selain itu tidak ada keselamatan. Yang ada hanyalah kesesatan dan kegelapan. Ya, karena setan, hantu alias dajjal tersebut sangat pintar menyamar menjadi Tuhan, dan dia mengatakan dirinya Tuhan padahal dia bukan Tuhan, tapi hantu alias iblis, alias setan, alias dajjal. Ya, jangan percaya. Baik. Sekali lagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di room saya sudah ditemani bersama Bapak Kiai David King. Shalom, selamat malam. Tabling ya Pak Lidara ya? Selamat hari Minggu. Ya, enggak. Kau mendengar suara Pak Lidara double. Nah, di sini enggak. Coba di live chat suaranya doubling atau tidak? Ini doubling saya. Hah? Silang ya? Hah? Kenapa? Iya doubling. Enggak di sini enggak doubling. Coba di live chat ada doubling enggak ya? Di saya enggak, bagus. Doubling ya? Enggak, tidak tuh katanya, tidak. Di Pak King kali. Tadi sempat ganti kayaknya.
Tes, tes, tes. Enggak ada doubling tuh, tidak Pak, tuh semua katanya. Aman, katanya. Suara Aman ya? bagus. Iya, Tuh. Tes, tes. Dia ulang-ulang lagi. Tes. enggak doubling tuh. Di live chat tuh baca tuh. Enggak Pak, enggak Cek, doubling, cek. bagus Pak. Nah, ini udah bagus. Nah, Ya oke. tadi belum nongol itunya. Belum, belum nongol apanya. Masih Doubling. double, Pak. Saya keluar, saya ulang lagi, Pak. Coba keluar dulu, masuk Saya lagi. keluar. Iya. Doubling di saya ini. Iya, coba keluar dulu baru masuk lagi. Silakan. Ya. Loh, suara Pak King juga bersih. Sudah bagus, Pak. Oh, sudah bagus kok. Ya. Oke. Sambil menunggu Pak King, Pak KH David King ya. Topik kita pada malam hari ini viral ya. Masjid dijual. Ada beberapa masjid yang dijual karena kosong. Sudah tidak ada yang sholat di situ. Sudah ada yang tidak ada lagi yang bersolat di situ, maka dijual. Gara-gara banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam menjadi Kristen tiap tahun di Indonesia, maka masjid-masjid ini dijual. Karena sudah untuk apa lagi? Ya, daripada jadi tempat hantu kosong, maka dijual. Ya. Sebelum kita masuk, kita lihat ya. Oke. Halo, tes. Tes. Ya, Tes. enggak, bagus. Oke. Masih doubling, enggak? Masih doubling, Pak? Kok masih dengar suara saya ya? Pak Ali, saya sudah berhenti ngomong, masih dengar suara saya sendiri bicaranya. Loh. Loh, Ini pakai apa, Pak? laptop. Ke laptop? Iya. Waduh, settingnya nggak berubah kali ya. Saya silang Kok? dulu yang atas ini ya. Hah? Iya, coba di settingnya. Di settingnya tuh audionya itu jangan ini. Dihapus lagi aja dulu centangnya semua. Mana lagi dia? Coba saya lihat dulu, Pak. Enggak masalah. Itu semua di live chat bilang denger bagus kok. Iya, saya heran kenapa. Iya. Oke, sambil dengar nunggu Pak King ya kita ini ya. Jadi topiknya adalah viral masjid dijual ya gara-gara kosong, sudah tidak ada lagi orang yang di situ yang mempergunakan masjid itu daripada jadi tempat hantu atau sarang hantu alias iblis alias setan alias dajjal, maka Cek. dijual ya karena memang Cek. Ya ini udah bagus validar. Bagus ya, oke. Ya, Udah ada. oke. Puji Tuhan. Ya, jadi karena setiap tahun 2 juta Islam sadar dan murtad masuk Kristen, meninggalkan kesesatan. Ya, itulah makanya masjid-masjid kosong, kemudian dijual ya. Oke, kita lihat beritanya nanti ada videonya juga kita lihat. Kita juga akan lihat beritanya tentang masjid yang dijual ya. Ini kita akan lihat sebentar. Ini ya. Nah, ini. Masjid Jamik di Kota Probolinggo dijual 2 miliar, warga dilarang sholat Senin 22 Januari 2024. Ya. Mantap. Baru ya, dijual ya. Daripada jadi sarang hantu, Pak. Jual sama Don Ditan aja, Donkey Saiton. Kan dia lagi Mana cari punya itu.
mana punya duit ya Pak. Dari Ya, MUI, ini dia dari MUI. ini masjidnya ya. Dijual ya. Masjid Jamik di Kota Probolinggo dijual 2 miliar ya. Oke. Wih, Ya, mantap. masih ada lagi eh, yang lain ya, masjid-masjid itu yang dijual. Kita akan bongkar semuanya ya, kita akan Waduh, buktikan bahwa bahwa sudah, mantap, karena mantap. itu Pak, karena sudah 2 juta murtad Pak. Makanya Waduh, masjid-masjid itu untuk apa Pak? Daripada gila, jadi sarang hantu, mendingan dijual Pak, dapat iya, duit Pak, gitu ya. Karena udah betul, nggak ada lagi yang mau nyembah di situ Pak. betul, betul. Ya, oke. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik, kita baca dulu firman Tuhan kita. Karena firman Tuhan kita ini firman Tuhan Yesus yang luar biasa ya Pak King ya. Yes, mantap. Kita lebih penting firman Tuhan ya daripada masjid dijualin, bodoh amat tuh masjid mau dirobohin kek, Emang gua mau pikirin. dihancurin kek, mau dijual kek, dari talu, bukan gua, urusan gua ya. Tetapi kalau firman Tuhan urusan kita. Oke. Baik, Siap. jadi eh, di dalam sebelum itu kita berdoa dulu Pak, sorry Pak, kita belum berdoa Ya, dulu. Silakan Pak King, kita berdoa dulu. ya mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa live pada malam hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tercurah atas kami, perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapak, malam hari ini saya dan hamba-Mu Palidara akan live melalui channel Lidara Rewawa TV, channel edukasi yang memberikan banyak pencerahan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan dan juga segala bahan-bahan materi yang dipersiapkan untuk dibagikan pada malam hari ini. Tuhan kuduskan, sucikan, biar semuanya berguna bagi setiap para pendengar pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus ya Tuhan. Karena apapun yang keluar dari hamba-Mu, kami percaya itu datangnya dari kuasa Roh Kudus. Karena itu jamah Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga live ini boleh berjalan dengan sempurna. Segala gangguan daripada kuasa-kuasa jahat, kami usir, kami tolak, bahkan kami patahkan kuasanya. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, pimpin dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang maha sakti, nama yang maha ajaib, kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ya, luar biasa ya. Oke, kita kan seringkali mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan ya. Yesus itu hanya manusia ya. Itulah penyembah setan mengatakan begitu ya Pak King ya. Betul. Bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalibkan, Yesus diserupakan gitu ya. Jadi karena mereka sama sekali tidak tahu, karena mereka memang matanya dan mata hatinya dibutakan oleh setan yang mereka sembah ya. Kita akan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya banyak yang murtad dari Islam, keluar dari kesesatan penyembahan setan, mereka masuk kepada Kristen, 2 juta orang. Nanti kita akan buka Wow, datanya keren. setiap tahun ya, 2 juta orang setiap tahun murtad meninggalkan Islam dan mereka masuk Kristen. Makanya ada Luar biasa. beberapa masjid ya, ada beberapa masjid yang dijual ya. Kita Waduh. akan lihat, iya Pak, kita akan lihat cuplikannya ya. Sebelum kita baca Alkitab juga, tadi cuplikan dari berita kita akan lihat eee eee, apa, dari video yang akan kita lihat ya. Kita akan sorry ya,
Ini yang dalam negeri ya Pak Lidara ya? Oh iya, di Indonesia, Pak. Belum lagi yang di Iran katanya. Oh iya, Lebih banyak belum lagi. di Iran ditutup, Pak. Wah, 50.000 masjid waduh. ditutup, Pak. Waduh, Ditutup, Pak, 50.000 masjid. dari Indonesia pergi beli aja sana. Buka di Nah, iya sana. maka harusnya, apalagi presidennya udah metong ya, Dia udah metong meninggoy, ya. udah Udah meninggoy. meninggoy, ya, gara-gara kecelakaan pesawat ya. Iya, Jadi, iya. Lagi pesta ini bidadari. iya dia sedang pesta bidadari ya. Jadi, oke, nah, bentar, mana videonya tadi ya? Bentar ya, mana videonya tadi? Oke, ya nanti kita lihat ya ini ya. Bentar. Tadi beritanya kita akan lihat videonya. Oke. Kita lihat ya. Nah ini. Aku buka belum saya buka. Sini, aduh, gimana? Ya kita lihat ya cuplikan videonya ya. Masjid dijual ya, bukan kata saya. Kita lihat. Nah, ya masjid dijual ya, tuh masjid dijual ya. 5 apa nih? 5M ya, masjid dijual ya. Tuh, nanti kita putarkan videonya setelah kita membaca firman Tuhan ya. Nah, dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan ya Pak ya, oleh penyembah setan. Mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah seorang manusia ya. Karena apa? Karena mereka tidak paham ya. Siapa Yesus? Ya, Yesus sudah dijelaskan di dalam Yesaya, sudah dinubuatkan ya. Yesaya sudah menubuatkan tentang Yesus ya. Kita bisa baca di Yesaya 9 ayat 6 dan 7, kemudian di Yesaya 43 ayat 11. Itu semua nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias, tentang Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 11 berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, sebentar saya sharing dulu ininya ya, Alkitabnya. Lukas 2 ayat 11 nanti baca juga Pak. Ya, oke. Ya di nubuatannya kan di Lukas 43 ayat 11, Lukas tadi 9 ayat 6 dan 7 ya. Bagaimana Penggenapannya. ya nanti penggenapannya di Matius 1 ayat ini dan Lukas juga ya ada ya. Apa kita baca dulu di Yesaya 7 ayat 14 juga dijelaskan ya. Nah, di Yesaya 43 ayat 11 kita baca dulu, Yesaya 43 ayat 11 yang menjelaskan tentang siapa YHWH itu yang berjanji bahwa dia akan menjadi juru selamat ya. Juru selamat seluruh umat manusia. Ya kita baca dulu
dari Yesaya. Dari Yesaya 43 ayat 11 ya. Di sini dikatakan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu dikatakan di Yesaya 43. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan begini, Anoki Adonai Yahweh ve'in mi baladai Mosia. Anoki akulah Yahweh Adonai, Tuhan Allah, ve'in, dan tidak ada mi baladai selain daripadaku, Mosia, juru selamat. Janji Elohim, janji Allah sebagai juru selamat digenapi dengan lahirnya sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang tertulis di Matius 1 ayat 21 ya. Dikatakan di Matius 1 ayat 21 mengatakan seperti ini. Nanti kita akan baca itunya ya. Matius 1 ayat 21. Ya, dikatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, itu dikatakan ya, nubuatannya, penggenapannya ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dikatakan di dalam bahasa Ibraninya VI Yoledet ben Vekarata et Shemo Yeshua hu Yosia et Amo Mechatoteihem. Vehi, dan dia Yoledet akan melahirkan ben putra Vekarata, dan engkau akan memanggil et Shemo, namanya Yeshua, Yesus, ki, sebab hu, dia Yosia, dia akan menyelamatkan, et Amo, umatnya, Mechatoteihem, dari dosa-dosa mereka. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan teksetai dehuion kai kaleseis toonoma auto Yesu autos gar sosei ton laon auto ton hamartion. Karena dosa itu bahasa Yunaninya hamartia namanya ya. Hamartion. Jadi di situ digenapi Matius 1:21 ya. Kemudian di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Kita baca Lukas 2 ayat 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas ya? Itu penggenapan semua. Ya, yang dikatakan di dalam bahasa, di dalam teks aslinya Yunani dikatakan hoti etekte humin semeron soter hos estin Christos kurios en polei David. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan kihayom yulat, ya, kihayom yulat, bukan lam yalit walam yulat ya, tapi kihayom yulat lachem mosia asher hamasiyah haadon beir David. Ya, itulah Yesus Kristus adalah Elohim itu sendiri. Melalui sang firmannya, logosnya itu turun ke bumi, turun ke dunia, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, dan firman itu, logos itu telah menjadi manusia. Yesus Kristus yang adalah Elohim itu sendiri, yang turun ke dunia melalui sang firmannya, menjadi juru selamat, menjadi Mesias atau Mosia bagi manusia. Dari ayat-ayat yang tadi kita sudah sampaikan, kita mendapatkan dua kesaksian, yaitu dari Gabriel, malaikat Tuhan,
dan dari firman Elohim sendiri atau logos itu sendiri. Juru selamat Mosiah atau Mesias itu adalah suatu gelar yang menegaskan makna nama Yesus atau Yehosua yang artinya YHWH menyelamatkan. Seperti tertulis di Yesaya 43 ayat 11 tadi. Oke, kita akan lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Kita akan lihat dulu di Yesaya 7 ayat 14 apa yang dikatakan di sini oleh Nabi Yesaya, ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan di Yesaya 9 tadi ya, di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 kita baca tadi. Di sini juga dikatakan ayat 6 dan 7 ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenarannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Semuanya ini digenapi di dalam Matius 1. Ya, Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ayat 18 mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, seperti tadi tertulis di Yesaya 7 ayat 14 yang tertulis seperti ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Ya, jelas di sini 700 tahun ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan semua tergenapi. Artinya Tuhan kita, Tuhan yang menggenapi firman-Nya, Tuhan yang hidup. Bukan seperti yang dengan moto salam satu batu. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak bisa menjadi manusia karena dia hanya seonggok batu, melainkan dia hanya bisa untuk cebok. Maka jangan sembah batu, kamu akan binasa masuk neraka. Itu. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup dan bisa melakukan apapun sekehendak hatinya dia. Dia menyelamatkan manusia. Tadi kita sudah buktikan penggenapannya, nubuatannya daripada Alkitab dari Yesaya sudah menggenapkan
digenapkan di dalam perjanjian baru. Haleluya, haleluya. Nah, itu ya. Waduh, ada Kiai Blangkon, ini bahaya nih. Shalom, Pak Kiai Blangkon. Waalaikum shalom. Waduh, ini. Ya. Udah, Oke. saya makan bakso tetelan sama Raja Salman jadi itu sedok ketelan saya. Kasihan ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu bagaimana. Jadi kita sudah membuktikan Yesus adalah Tuhan. Di luar daripada Yesus bukan Tuhan, tapi hantu alias iblis alias setan alias dajjal yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Baik, kita akan lihat, kita akan buktikan bahwa akibat murtad-murtad ini, maka masjid dijual. Kita lihat siapa saja sih yang murtad. Karena yang murtad-murtad ini banyak ya. Siapa saja yang murtad, kita dengarkan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jemaat terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, ketika di minggu Advent ketiga ini Engkau boleh menganugerahi kami kesempatan untuk menjadi saksi bagi saudara-saudari kami, ketujuh rekan-rekan kami, yaitu warga Sidi Jemaat yang baru, yang boleh mengikrarkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Bagi saudari Purnima, saudara Muhammad Haryanto, saudari Skolastika Riandini, saudari Emma Yemanto Waratmas, saudari Febias Anggita Permata, saudara Jimmy Michael Tirtayasa, dan juga saudari Olivia Ineski Prasastika. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ya, mereka sudah murtad. Kemudian kita dengarkan dari, sebelum kita buka video masjid-masjid yang dijual ya, bagaimana mereka banyak yang murtad ya. Ini lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Nah, lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Itu bukan kata Oten, tapi kata Ujlim sendiri. Makin lama, makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan, ada yang murtad. Setiap hari ada yang murtad. Derita lu. Ya, karena apa? Karena memang mereka sudah sadar bahwa menyembah setan itu tidak bagus karena akan masuk ke dalam neraka. Kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak. Ya,
Jadi jelas ya, mereka murtad, ya, jutaan yang murtad. Data-data juga menyebutkan ya bahwa murtad ya, pemurtadan ini luar biasa ya, banyak yang sudah murtad 2 juta. Nah, kita akan melihat gereja masjid yang dijual. Kita akan lihat masjid yang dijual. Bro, enggak? Ya. Ya, boleh. Iya, minum Pak. Iya, makasih. Gimana, Bro? Iya, ini kan ada nih iklan itu masjid mau dijual. Nah, menurut Bang Rangga tuh gimana ya kalau masjid mau dijual gitu? Itu boleh atau enggak? Ya udah enggak masalah. Saya orang juga, saya bukan orang sini, jadi mau pulang lewat gitu kan, saya lewat sini gitu. Ya udah, gimana tuh? Ini aja Mas Bondan, kita sama tim advokat jalanan kita coba klarifikasi dulu hari ini. Kita lihat juga seperti apa kelanjutannya, nanti baru kita bicarakan secara hukumnya ya. Mas Bondan bisa ikut sana? Masih, kebetulan nggak ada masalah urusan nih. Berarti Mas tadi mau tanya ke orang itu atau gimana gitu? Oke, nanti kita sama tim udah persiapkan juga kemarin. Ya kita coba jalanin di hari ini ya. Oke, thank you ya. Oke bro, ini kita udah di tempat nih. Kalau lihat memang bannernya juga besar tuh. Dia bilang masih dijual. Cuman kayaknya waktu udah mau sholat ya bro. Sekalian sholat dulu aja kita ya. Oke. Kita sholat baru kita lanjut lagi ya. Oke ya, stay. Oke bro, kita lihat langsung di kondisinya. Kalau kita lihat sebelah sana tuh bro, si temboknya udah mulai dihancur-hancurin. Yang sebelah sini juga tembok ini juga udah mulai udah dihancurin semua. Kayaknya jangan-jangan bener tuh, memang gedung ini memang mau diratain untuk dijual. Justru yang bermasalah ketika boleh nggak sih tanahnya masjid ini dijual gitu kan, sedangkan peruntukannya memang sebenarnya untuk kegiatan ibadah. Yang perlu kita investigasi alas kepemilikan dari tanahnya ini bentuk hibah atau hak kepemilikan atau seperti apa. Tapi untuk selanjutnya kayaknya kita stop dulu di sini. Soalnya ada beberapa kegiatan lagi di luar. Teman-teman tetap stay tune di channelnya Advokat Jalanan. Kita akan lanjut lagi nanti di part 2 ya. Oke, bye. Sebuah bangunan masjid seluas 3.675 meter persegi dijual 1 juta rupiah per meter. Penyebabnya, panitia pembangunan kehabisan uang untuk menyelesaikan bangunan 3 lantai tersebut. Masjid Putih Darussolihin berdiri di Jalan Patimuran nomor 47, Kota Batu, Jawa Timur. Koordinator Penggali Dana Masjid Putih, Parno Mutakin, 52, mengatakan peletakan batu pertama dilakukan sejak Februari 2010 pada 2012. Proses pembangunan berhenti karena dana habis. Panitia pembangunan memasang baliho besar bertuliskan bahwa masjid itu dijual 1 juta rupiah per meter persegi. Saya pasang baliho itu 3 tahun yang lalu. Waktu itu ada hambatan untuk membangun. Kami kan bingung. Warga dan tokoh agama di Kota Batu menentang cara tersebut karena dinilai tidak pantas. Panitia dilaporkan ke kepolisian setempat, baliho pun diturunkan. Namun, setelah 14 hari, baliho itu kembali dipasang karena tidak ada penyelesaian biaya. Ya, jadi itu ya. Dan berita ini juga baru saja kita lihat Januari ya. Ya, masjid ini dijual ya. Kita akan lihat. Ya, ini Januari 22 Januari 2024, Masjid Jamik di Kota Probolinggo dijual 2 miliar, warga dilarang sholat. Ya, di sini jelas ya, Masjid Jamik Khairat di Kelurahan Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dijual ahli waris pemilik tanah. Masjid tersebut dijual dengan harga 2 miliar oleh Nani 60
dan salah satu keturunan pemilik tanah atas nama almarhum Ahmad Hashim. Ini satu. Kedua, ini juga dijual dan sudah dirobohkan dan sudah dihancurkan ya masjid tersebut. Kita lihat yang ini ya. Ini ya. Cerita tentang Masjid Baitur Rahman yang di akhirnya dijual 1,5 M. Ini ya, sudah dihancurkan Masjid Baitur Jami Baitur Rahman di RW 02 Cawang, Jakarta Timur telah terjual senilai 1,5 miliar. Seperti apa cerita awal yang tentang masjid tersebut? Masjid tersebut terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk di RT 11 RW 02. Itu rencananya akan dibongkar setelah lebaran. Masjid yang hanya memiliki 1 lantai itu berdiri sejak tahun 70 ya. Terus tak hanya warga RT 011, masyarakat di RT 10 dan RW juga sering menggunakan Masjid Baitur Rahman untuk menunaikan sholat. Kemudian kita lihat juga masjid yang lain yang dijual juga. Oke, kita lihat juga ini. Ini ya, geger masjid dijual NU Jabar, umat Islam harus ambil alih. Ya, ini ya. 2013 ya, geger masjid dijual NU Jabar, umat Islam harus ambil alih. Ya, masyarakat Islam Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kini diributkan dengan kabar dijualnya Masjid Teja Suar di Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon. Kabar yang beredar, masjid ini dilepas dengan kisaran harga 11 M hingga 15 M. Di Tenggarai letak masjid berada di kawasan pusat bisnis Kota Cirebon membuat harga jualnya menjadi tinggi. Nah, ini beberapa, masih banyak lagi ya masjid-masjid yang dijual. Karena apa? Masjid-masjid yang dijual yang pasti untuk mendapatkan uang, dan pasti masjid-masjid itu juga pasti sudah tidak terpakai ya, karena tidak ada lagi yang sholat, karena banyak yang sudah murtad meninggalkan ajaran agamanya. Silakan Pak King, tanggapannya. Ya, luar biasa malam hari ini. Dahsyat ya. Shalom, ya Pak Adia dulu, Pak Kiai dulu, Pak. Kalau enggak saya kutuk jadi orang kaya semua nanti kalau saya enggak tahu. Oke. Saudara-saudara yang muslim, ini fakta data ya. Tapi enggak usahlah diputar balik. Doditan itu mengatakan, "Oh ya, saya beli masjid, saya beli gereja untuk jadikan masjid." Ada kejadian waktu lalu heboh ribut sekali kan, mereka bangga sekali bisa beli gereja. Padahal itu gereja tua dijual karena mau pindah tempat. Iya. Sudah pernah dibahas ya Pak ya? Iya, sudah. Betul. Ya sudahlah, nggak usah, dan lagi pula kalau kami dengar gini prihatin. Iya, kita prihatin melihat ini. Ya, masjid kok dijual, ada apa, loh ini mayoritas kok malah dijual. Ya, punya selidik ya bukan urusan kita, tapi buat saya Pak, itu menandakan what happen what. Bahkan di Iran atau apa itu Pak, 50.000 masjid tutup itu. Saya lupa datanya. Ya, di Iran 50.000 masjid ada nanti. Jangankan Indonesia, Iran loh yang dekat dengan asal muasal agama tersebut itu juga banyak tutup kok. Nah, tetapi saat ini data ini adalah data yang membuat kita bertanya-tanya what happen what. Tapi lebih daripada semua itu, saudara, lebih fokus kepada bisa dipercaya atau tidak sih gitu loh ajaran itu. Maka dari itu, saudara-saudara, pesan saya adalah
supaya mempercepat penutupan yang lebih lain. Maksudnya gini, tutup nggak tutup bukan urusan, tetapi yang penting dunia informasi dan pengetahuan bahkan Tuhan itu hanya sejauh jempol loh. Saya selalu tekankan dan ini sebagaikan kampanye, Pak. Untuk memilih Tuhan, menerima Tuhan yang benar atau tidak, nabi yang cabul atau yang kudus, kitab suci atau dongeng itu hanya sejauh jempol. Nggak usah berdoa dulu, mikir dulu. Ya, mikir dulu. Nah, contoh ulama senior klaim agama di Iran lemah, 50.000 masjid tutup. Nah, mulai mikir dulu nih, kok bisa? Ya, saudara nggak usah beriman dulu, nggak usah doa dulu, mikir lalu carilah dengan jempol Anda. Jempol Anda bisa menemukan kebenaran. Tuhan yang logis, nabi yang logis, kitab suci yang logis. Setelah ketemu baru sembahyang. Kapan kau siap untuk terima Yesus, lalu carilah mentor yang bisa membimbing Anda ke dalam kekristenan yang murni. Jangan buru-buru jadi YouTuber dulu. Bersaksi terus pukul besi selagi panas. Tetapi cari mentor penting bukan sekedar orang percaya. Bukan hanya sekedar orang terkenal, tetapi yang bisa jadi teladan. Oke ya. Jadi saudara percayalah, live hari ini bersama IKIM ya, sudah ditautkan. Pak Lidara bicara tentang data. Lalu akan lebih, ini bukan untuk baterai itu apa ya, bukan untuk memprovokasi, enggak sih, data loh. Itu yang muslim tuh ada yang keluar-keluar, oh mesti dijual di Eropa, apa urusanmu? Ternyata di tempatmu juga ada nih, parah lagi nih di Iran, 50.000 ya masjid telah tutup di Iran. Loh itu Pak, ini artikelnya siapa nih Pak? Ya artikel yang valid. Arab Pak. Al-Arab News. Al-Arab News. Iya, Nah, tadi dari Irannya sendiri. ya. Ini Jadi dari data Iran valid. News. Ini Iran valid Iran Valid News. Nah, internasional. jadi mikir aja dulu saudara. Setelah mikir, engkau tahu ini logis, baru berdoa. Minta kekuatan kapan engkau konversi, kapan engkau menerima yang logis, lalu berdoalah supaya engkau mendapatkan mentor yang bisa menuntunmu sebagai seorang Kristiano sejati. Yang bukan hanya sekedar memanfaatkanmu. Oke ya. Jadi semacam itu luar biasa data yang disampaikan Pak Lidara untuk saudara mikir selanjutnya. Kalian enggak usah lah ngomong, "Oh Eropa jadi," enggak masalah. Toh ditulis agama terbesar di dunia tetap Kristen. Enggak usah jauh-jauh Pak. Di Eropa, di Indonesia. Di Eropa mau tahu kenapa dijual? Karena mereka di Eropa itu kebanyakan bukan gedung yang dibuat khusus untuk gereja, tetapi gedung-gedung tua, gedung-gedung yang ada dipergunakan untuk gereja. Dan setelah gereja itu menempati gedung yang baru, mereka bangun, ya tempat itu pasti dijual untuk apa? Gitu loh. Bukan karena umatnya tidak ada. Gitu loh. Kalau ini kan jelas, ulama senior klaim agama di Iran lemah, 50.000 masjid ditutup. Ini Iya. Mau bagaimana lagi? Ayo. Jadi mari bicara data. Selanjutnya mikir. Itu aja. Ya. Oh, loh, Pak Lidara. Kemana Pak? Oh, ketabrak jin. Hilang. Sorry, Kena jin ifritnya. kepental. Nah, sorry, kepental ya. Ini kita lihat lagi. Saya Ya, rasa ini saya cukup Pak, pesan saya cukup. Jadi ayo mikir ya, mikir. Jadi data masjid menurut saya data-data itu masjid membuktikan ada apa dengan kalian, Ya. lalu mikir. Oke, Tuhan Nah memberkati Pak. ini ya terima kasih. Pak Ini Lidara ada yang minta link itu. ya, oke sebentar ya. Ini tadi ya 50.000 masjid di Iran ditutup. Apakah masyarakat Iran mencari kebenaran di luar Islam? Ya kan? Ya. Ya. Itu ya. Apakah ini Al-Arab loh, belum lagi buka yang lain nih. Ya masih banyak. Jadi memang 50.000 masjid itu ditutup karena mereka sudah nggak ada yang sholat Pak.
Karena mereka sudah beralih di Irak, di Iran sini juga sedang sekarang berkembang. Murtad, meninggalkan ajaran sesat, ajaran setan ke dalam kekristenan. Itu benar, fakta itu. Kalau di Eropa gereja, karena di Eropa ada bentuk gereja nggak Pak? Nggak ada. Bentuknya bentuk rumah, bentuk bangunan. Ya kan? Modern. Yang dijual, iya yang dijual itu bentuk-bentuk nggak ada kayak di sini Wah. salibnya nggak ada. Karena mereka di Amerika juga begitu, mereka bangun di tempat yang permanen yang sudah settle bagus, ya udah di situ dijual, apalagi adanya di tengah kota, gitu loh. Mereka lebih baik ke pinggir. Jadi yang di situ dijual untuk dapat uang lebih kan gitu. Iya betul. Jadi Itu gini Pak, bukan karena umatnya ya, nggak ada. gini, kelemahan di dunia Islam Muslim, hai Lemerian Rock, sayang cintaku. Halo cintaku sayangku. Memang Nah itu pelak. yang minta link itu tuh ada linknya silakan naik. Udah, Ya. udah tahu dia. Satu, saya selalu menyampaikan dan saya hakul yakin ini benar. Kelemahan Muslim adalah konfirmasi, Pak. Saya biasanya bilang KKF ya, cuma satu aja. Kelemahan di sana selalu konfirmasi. Orang ngaku-ngaku anak kardinal, Nggak terus pernah kuliah, dikonfirmasi. nggak pernah Nggak pernah dikonfirmasi. diselidiki. Ya, Langsung terang. Itu betul. membuat kalian di mata kami terlalu rendah sekali levelnya, kualitasnya. Ini bukan penghinaan loh, bukan. Di Kristen Pak, saya nyampaikan seminar saja, sebuah STT loh. Itu saya diminta loh, ijab sah saya terakhir ini dan seterusnya. Kasih akreditasi atau enggak dan lain sebagainya. Oke, begitu. Nah, di situ hanya saya lulus dari Memang Pak Ikim terakreditasi juga. di Kayak STT abang. Jin. Oh, terakreditasi juga. Saya malah semakin kita punya akademis gitu malah semakin berat loh bebannya. Nggak berani loh Iyalah. ngaku-ngaku. Loh Harus berapa? dibuktikan. Saudara, kau belajar Alkitab ya, kalau mau jujur, semakin belajar semakin kita tuh bodoh. Dalam arti gini, loh masih banyak hal yang kita belum tahu loh Pak. Masih ada lagi, loh masih ada lagi, saya takut Pak nyebutkan gelar kecuali ada dalam formalitas khusus, ya itu nggak apa-apa. Kalau toh saya pakai pun ya itu hak saya. Sekolah setengah mati kok, ya toh itu hak saya. Orang-orang sekuler memakai gelar-gelar, kalian nggak ribut. Tetapi kita yang juga punya hak yang sama, kenapa dihina-hina? Tapi saya nggak penting soal itu. Jadi pentingnya konfirmasi Pak. Di Kristen maka itu berat loh pelayanan di Kristen. Kenapa? Firman Tuhan kami mewajibkan ujilah segala sesuatu. Jangan percaya setiap roh. Maka dari itu ketika saya ngomong pokoknya apa yang saya katakan telan saja. Muntah orang Kristen jemaat itu. Serius. Tapi kayak nama telan saja. Kamu nggak mau telan sampai ludah-ludahnya. Kenapa suruh nelan? Karena supaya nggak ditanya ijazahmu mana. Pokoknya percaya aja. Saminah waton. Sawina watona. Kenapa Ya. sampai dijual masjid? Salah satunya selain murtad, Pak. Karena ini, Pak. Apa itu? Kita lihat. Karena begini. Tuh, Pak. Apa itu? Ada satu lagi Pak, ada satu lagi, satu kata Pak, satu kata. Iya. Pak, Iya. Karena nyungsepnya begini. Berantakan begini. Ada lagi satu lagi Pak, satu kata Nah. saja Pak. Boleh saya tampilkan Pak? Apa? Oke, silakan. Ini. Fulus, 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 fulus. Satu kata aja Pak. Fulus. Jibril. Iya, dan juga ini Pak. Iya. Dan juga ini Pak, kita lihat ya. Selain tadi itu kita lihat karena masjid-masjid dijual dan tutup karena ini Pak. Ya. Untung dia nggak sebut dongki. Nih Pak.
Karena ya. ini Pak, nih kita lihat ya. Karena nyembahnya nyembah ke sini Pak. Nih, sorry, bentar ya. Oke, mana dia? Ya dia. Nyembahnya begini Pak. Gimana? Enggak ditutup. Mana belum muncul? Ini tuh, lihat tuh. Belum. Nah, ini mah gila nih. Nah, Mana itu? itu Pak. Isi perut lari ke kepala. Nyembahnya celana dalam sama BH. Sirik ini. Kalau warnanya merah nggak sirik, ini warnanya hitam sirik ini. Harus warna merah. Haram. Ya, itu makanya dijual. Lanjut. Oke, shalom Pak Forrest Gump, saya sapa dulu. Salam Pak. Baik. Jadi saya sampaikan dulu ya, saudara-saudara. Mari kita bicara, jangan lupa logika ya, untuk menemukan kebenaran kitab suci Tuhan itu dongeng atau benar dari Tuhan atau Tuhan yang benar atau nabi cabul atau nabi yang kudus, mikir aja udah cukup. Ya mikir saja cukup. Jadi kemudian setelah mikir berdoa. Nah setelah itu menyanyilah yang benar. Pujilah Tuhan yang benar gitu ya. Jangan seperti ini. Muhammadin berkata hasbunallah. Ini Arabnya. Semuanya pasti suka. Orang-orang begini Pak semakin Emang kalau sama abangnya emang kreatif banget. Abangnya udah bikin videonya terus. orang-orang begini Pak sebenarnya mempermalukan Islam. Makanya saya bilang dunia Islam itu lemah sekali soal konfirmasi. Please lah. Kayak nama kau akan dikejar terus sampai engkau di lubang kubur baru berhenti. Ya. Demikian juga yang lain-lain. Jadi please lah, jadilah yang berkualitas gitu. Tuhan berkati Pak Lidera, terima kasih semuanya Pak King David. Iya. Lemerian. Terima kasih Muah-muah. Pak Eri. Siapa Iki? Muah. Gimana nggak mereka meninggalkan ini Pak? Ceritanya modelnya begini Pak. Kan bikin muak orang. Makanya mereka yang sadar mendingan mereka keluar Pak. Kita dengerin. Quran, Surah Maryam, ayat 17. Maryam binti Imran tinggal di masjid. Sewaktu dia mengalami haid, dia biasanya pergi ke rumah bibinya, sampai haid selesai. Setelah itu, dia kembali ke masjid. Saat dia sedang mandi telanjang untuk membersihkan diri setelah haid, tiba-tiba Jibril muncul di hadapannya dalam bentuk pemuda tampan yang berambut ikal. Allah berkata, maka kami kirimkan roh kami, yang berarti, Jibril, dan dia tampil di hadapan Maryam sebagai lelaki yang sempurna. Setelah itu Maryam hamil dengan bayi Isa. Pertanyaan yang lalu timbul adalah, mengapa Jibril muncul di hadapan Maryam saat Maryam telanjang? Apakah tidak bisa menunggu sampai Maryam selesai mandi dan pakai baju? Berdasarkan keterangan Al-Bagawi, tujuan Jibril muncul di hadapan Maryam yang sedang telanjang tentunya adalah untuk menyetubuhi Maryam sampai hamil. Maka menurut Al-Bagawi, tentunya anak Maryam itu bernama Isa ibn Jibril. Nah, jadi Isa itu bin Jibril Pak. Anaknya Jibril ya. Nah, itu bukan kata saya. Itu kata Oten itu ya. Oke, Lemerian silakan. Oh tunggu Pak King David tadi saya potong Pak. Maaf. Oh, Pak King. Oh ya Pak. Oh ya Pak King. Iya belum. Silakan Pak King. Apa Lemerian jaga gawang dulu. Jadi kodok ini semua ini. Emang jenderal ini emang sentimen sama saya. Ya. Jadi gini. Sekarang kan sudah berubah ini ya saudara-saudara ya. Di masjid bahasnya Alkitab. Di pesantren bahasnya Alkitab. Di pengajian bahasnya Alkitab. Di komal-komal muslim proteslam bahasnya Alkitab.
Di mana saja mereka duduk, mereka bahas Alkitab. Makanya banyak yang murtad. Kita nggak usah lagi nginjilin. Mereka nginjilin sendiri, murtad. Mau tahu dalilnya? Bahasa Yesus, Pak Saya EGB. kasih dalilnya. Orang Kristen kalau ngomong tuh ada dalilnya, ada dasarnya. Kenapa? Karena orang Kristen Tuhannya tuh Maha Kuasa. Jadi saudara, di dalam Bilangan 22, ya, itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai seterusnya itu panjang ya. Bagaimana Balak memanggil Bileam, menyuruh Bileam itu mengutuk orang Israel. Tetapi saudara, Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Walaupun dia mau dibayar, bahkan si Bileam ini bilang, sekalipun engkau memberikan saya, ya, Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah YHWH Elohimku. Wow, saudara, luar biasa ya. Jadi ketika mereka bahas di masjid, bahas di mushola, bahas di pengajian, bahas di tempat-tempat mereka lah semua tuh, Tuhan ubah itu menjadi berkat. Orang yang mendengarnya malah jadi bertobat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ubah perkataan mereka itu didengar oleh orang lain tuh bukan yang seperti dia maksud. Karena Tuhan kita Maha Kuasa. Jadi silakan saja kalian membahas Alkitab, saya mas support banget. Kalau ada yang namanya polemutar, ustadz, kiai, apa deh, profesor, doktor, karburator bocor, baca Alkitab. Kenapa? Alkitab itu dalam bahasa Indonesia. Baca. Kalau bisa itu ulang-ulang. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu terus ulang-ulang 66 kitab itu. Saya jamin kalian akan menjadi Kristen semuanya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini dari Tuhan yang benar. Jadi semakin dihujat, semakin keluar kesaktiannya. Ya, semakin dihujat, semakin keluar kedahsyatannya. Sudah terbukti, saudara. Ketika Elia ditantang oleh 450 Nabi Baal. Menguji siapa Tuhannya yang benar. Ditantang, saudara. Elia seorang diri. Nabi Elia seorang diri. Bani Israel. Lawan 450 Nabi Baal. Kalian saya kasih duluan. Silakan kalian minta sama dewa kalian turunkan api dari langit dan musnahkan semua ini kurban yang sudah disembelih ini. Ya, lembu yang ditaruh di atas batu itu, di atas kayu api. Mereka menari-nari, berdoa, menyembah, berteriak-teriak, menoreh-noreh diri mereka sampai berdarah-darah. Dari pagi sampai petang, tidak ada api yang turun dari langit. Lalu Elia bilang, sekarang giliran saya. Tuangkan air 7 buyung keluar. 3 kali dia perintahkan. Lalu Elia berdoa kepada YHWH. Dan api sekejap turun dari langit dan memusnahkan semua itu hewan. Dan semua air itu yang ada di parit itu. Dijilatnya sampai habis. Itulah Elohim Israel. Itulah Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak pakai Ismail. Karena Ismail tidak masuk dalam anak perjanjian. Jadi garis kenabian tidak pernah ada dari yang namanya Ismail. Garis kenabian hanya datang dari Abraham, Ishak atau Yitzhak ben Abraham, dan ke Yakub. Jelas, saudara. Alkitab kita tuh sangat jelas. Jadi, sekalipun mereka menghina, bahkan ada tadi di Elsia saya lihat tuh namanya Ijon Jambi itu mah orang botol.
Sudah dikasih tunjuk masjid dijual, kalau lu mau beli, ijon lu ke sana. Bahkan kalau bisa, lu masuk sekarang di LC, bawa otak lu. Saya tunggu sini debat sama saya. Ya, bawa otak lu. Kita bicara tentang kemahakuasanya Tuhan. Masuk di sini. Tuhan mana yang maha kuasa? Jadi ijon Jambi, ya, saya tantang Anda. Masuk di sini. Bawa otak lu, ada linknya itu. Ya, jangan kau bilang itu, oh mana ada tanah yang diwakaf bisa dijual. Buktinya dijual. Sudah dikasih data aja, mereka masih membantah. Bayangkan ayat Al-Quran aja mereka bantah. Demi membela nabinya. Luar biasa nggak? Ya, jangan bilang yang namanya hadits. Hadits itu udah, mereka katakan doif, hasan lah segala macam. Saya belum pernah lihat keluar dari mulut mereka. Ini yang benar. Ini yang sohi. Gak pernah ada. Jadi, yang mana yang sohi? Gak tahu. Kalau yang bela, itu sohi. Tapi saya belum pernah lihat tuh yang cocok, yang matching antara hadis dengan Quran mereka. Gak ada yang matching. Selama saya masuk di dunia apologet, sulit untuk matchingkan. Kenapa? Karena hadis 250 tahun baru diciptakan. Sejak dari Muhammad mati, 250 tahun kemudian baru ada hadis. Siapa yang verifikasi? Siapa yang bisa katakan ini kebenaran? Kata bersambung saja, saudara. Yang dalam 1 menit dikasih tahu ke seorang, sampai ke orang nomor 7, itu katanya sudah ngaco semua. Kalau nggak percaya, saudara boleh tes di rumah. Panggil 5 orang atau 6 orang. Saudara ketik, saudara bicara 1 kalimat panjang, nanti bisik ke 1 orang, sampai di ujung sudah lain. Apalagi hadis. Dari yang ini, sanad menceritakan kepada ini, cerita semua, saudara. Saudara percaya itu cerita? Saya nggak percaya itu cerita. Karena cerita itu bisa diubah-ubah. Tergantung kebutuhan. Jadi saudara, kenapa masjid kosong? Kenapa di Timur Tengah pada kosong? Ya itu. Karena Alkitab lagi tren. Jadi ada seorang ustadz yang bilang ya, di Amerika, orang hitam, tsunami murtad sedang datang. Kalau kita tidak siap, maka anak-anak kita semua akan habis. Islam akan roboh, disapu tsunami murtad. Ini bukan dongeng, saudara. Videonya ada itu. Kalau nggak salah, siapa pernah putar Palidara ya? Pernah putar itu, orang hitam itu. Beberapa ustadz yang bilang, berapa persen? 3%? 5%? 10%? Enggak, more. 20%? No, more. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, kita puterin dulu ya. Tunjukkan Palidara. Biar jangan dibilang kita ini ngomong-ngomong doang ya, omon-omon saja tanpa bukti. Kalau orang Kristen tuh nggak omon-omon. Kalau kita nggak omon-omon, kita dengar. Nah, ada datanya. Yang ngomong siapa? Mereka sendiri. Bukan kita nih saksi ini. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world reveal that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Right now, there are non-profit organizations all over the world whose mission is to spread atheism in Muslim lands. One of my friends did an internet search on the words, "Why Islam is True." Do you know what he found? At the top
of the search results was an organization of ex-Muslims who had paid Google to make sure that anyone who searched on those words would find their results displayed prominently before all other search results. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here. Ngamuk dia. Or a young, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. Itu ya. Lanjut Pak King. Wow, luar biasa. Jadi buktinya Tsunami murtad. faktanya jelas Iya. ya. Itu sampai tidak akan bisa berdiri dia bilang. Wow, luar biasa ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini memang ini harus terjadi sesuai nubuatan Alkitab. Jadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan untuk mematahkan salib dan membunuh babi, membunuh Dajjal, tetapi dia datang menjadi hakim yang agung, hakim yang adil, yang akan menghakimi seluruh umat manusia sejak dari zaman Adam sampai pada hari penghakiman. Jadi yang datang adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bukan yang lain. Ya, bukan Dede Ica. Dede Ica udah diretur ke Arab tanpa pesangon dari RI. Udah dipulangin, saudara. Ya, dan di kalender-kalender Indonesia sudah diganti semua sekarang. Pemerintah Indonesia sudah pintar dan cerdas menggantikan. Ini yang benar, ini fakta. Kenapa? Karena Yesus Kristus lahir. Amin. Saya potong Yesus dulu. Kristus Oke. wafat. Ya. Saya potong dulu karena ada berita duka dari teman. Oh. Pak Wahyu Ilahi, orang tuanya meninggal. Tadi dia mengatakan tidak bisa masuk ke room karena orang tuanya meninggal ya. Oke. Saya atas nama Lidara Raiwawa channel Ahli Rai TV mengucapkan turut berduka kepada saudara kami Pak Wahyu Ilahi, orang tuanya atau servis otak yang orang tuanya meninggal baru saja ya. Saya juga belum tahu, tapi nanti akan kita cari tahu ya. Tapi melalui live ini kita semua di sini juga yang di room dan atas nama seluruh subscriber dan penonton Lidara Raiwawa mengucapkan turut berbela-sungkawa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, baik. Lanjut, Pak. Ya. Nanti kita lanjut, silakan. Ya, jadi jelas ya, tren ini terjadi bukan karena ada siapa-siapa, tetapi memang nubuatan, sesuai nubuatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah menubuatkan ini. Bahwa menjelang kedatangan Dia yang kedua kali, akan terjadi peperangan besar-besaran. Ya,
Dan sekarang sudah mulai terjadi secara intensif dan terus akan meningkat. Kelaparan di mana-mana nanti. Ya, harga-harga yang melambung tinggi. Orang akan sibuk kawin, mengawinkan, dan makan dan minum pesta pora. Jadi saudara, kita akan melihat tanda-tanda zaman ini. Kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Bukan saja di langit, tetapi di bumi juga, di darat dan di lautan akan digoncangkan. Akan terjadi gempa bumi dan menelan korban yang besar. Ya, kita akan melihat semua itu akan terjadi tsunami. Saudara, apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pasti dan pasti dan pasti terjadi. Karena Dia yang pegang kunci alam maut. Segala kunci alam maut ada di tangan Yesus. Dalilnya di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saudara boleh baca itu. Ya, bahwa segala kunci alam maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga, YHWH, tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, bukan melalui rambut dibelah 7, tapi melalui Yesus Kristus. Dialah Siratal Mustaqim, jalan yang lurus itu, yang membawa kita kepada Bapa di sorga. Jadi, nggak pakai timbangan perasaan, nggak pakai timbangan digital, ya, nggak pakai timbangan kira-kira untuk masuk sorga. Tidak berlaku. Tak pakai kunci jawaban. Kunci jawaban semua dieliminasi. Yesus bilang, kau percaya kepadaku, kau selamat. Kau tidak percaya, kau mati dalam dosamu. Selesai. Kan begitu, Pak Lidara. Ya? Betul. Apabila engkau tidak percaya, akulah Dia, akulah Mesias, akulah Juru Selamat yang tadi Pak Lidara baca di dalam Yesaya, kitab Yesaya tadi, pasal 7 dan pasal 43 ya tadi ya. Ya, 43 ayat 11. Nah, jikalau engkau tidak percaya Dia adalah Tuhan Juru Selamat, maka matilah engkau dalam dosamu. Wow. Nubuatan-nubuatan sudah disampaikan oleh nabi-nabi. Dan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia juga sudah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita lagi menunggu kedatangan Dia yang kedua kali. Jadi saudara jangan main-main dengan hidup ini. Waktu kita pendek. Kejadian demi kejadian terus terjadi. Kejadian alam terus terjadi. Kalau saudara nggak bertobat, lenyap, mati lenyap. Ya, Tuhan Yesus sudah ingatkan. Dia yang pegang kunci surga. Kamu nggak akan bisa masuk surga. Tidak ada seorang nabi yang pernah berkata, aku memegang segala kunci alam maut. Tunjukkan saya di kitab manapun juga. Nggak pernah ada. Hanya ada satu di Alkitab kita. Yesus berani berkata demikian. Dan Dia berkata, akulah jalan kebenaran. Ya, tidak ada seorang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Dan Dia berkata, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita nggak usah stres. Di dunia ini kita kontrak rumah. Duitnya susah untuk bayar kontrak. Tuhan bilang, nih, aku sediakan tempat bagimu. Lantainya dari emas murni yang transparan. Kristal. Dindingnya dari batu permata. Baca Wahyu 22, Wahyu 21. Luar biasa, saudara. Dahsyat. Tuhan menyediakan tempat buat kita. Tawaran yang luar biasa. Anda mau tolak, silakan. Anda mau pilih yang ada bidadari, monggo. Terus saja selangkangan, nggak apa-apa. 70 tahun berdiri tegak, silakan. Urusan lo itu, pegal-pegal dalu sana. Ya, tetapi di sorga Kristen tidak ada lagi hal-hal duniawi. Tidak ada lagi hal-hal yang kesenangan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tidak pernah ada di surga Kristen.
yang adalah di tempat penuh kekudusan, maha suci, maha kudus, maha mulia. Kita di sana akan menyembah Dia di dalam kemuliaan. Tidak perlu matahari, tidak perlu cahaya lampu. Karena itu hari pertama Tuhan ciptakan terang. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang itu berbicara, anak domba itu, yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Akulah terang hidup. Yesus berkata, akulah terang hidup. Kalau Anda baca kitab Wahyu, maka di kota itu tidak perlu lampu. Karena siapa? Anak domba itu yang akan menyinari, yang akan menerang sebagai lampu penerang. Artinya cahaya itu keluar daripada anak domba itu, yang adalah Yesus Kristus. Itu bahasa alegoris, saudara. Jadi jangan ditelan bulat-bulat ya. Anak domba bukan benar-benar domba. Perkawinan di sorga bukan benar-benar kawin seperti yang di bumi. Bukan. Itu perjumpaan antara Yeshua HaMashiach dengan kita umatnya. Ada pertemuan yang indah. Itu digambarkan seperti orang menikah. Jadi jangan ditangkap seperti dongki syaitan yang mengatakan di sorga ada kawin mengawin lagi orang Kristen. Tidak, saudara. Itu bahasa alegoris. Jangan kau bikin jadi leterlek. Bukan demikian ya. Begitu dari saya, Pak Lidara. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ya, Lemerian Rockstar, silakan. Oke, salam. Selamat malam semua. Salam ngebul, salam satu batu. Salam satu batu. Salam satu batu. Batu Saya jangan bingung. disembah. Kenapa ya masjid dijual kok mereka panik gitu? Karena kalau dilihat dari akar katanya itu kan masjid itu kan artinya adalah tempat bersujud. Nah, kalau tempat bersujud itu kan bisa di mana aja. Kenapa masjid dijual terus jadi panik? Pak Lidara ada yang minta link lagi tuh. Ya. Ribut dia kalau masjid dijual ya. Ya, Oke, padahal lanjut. gini Pak Lidara. Padahal kan kalau lagi ada acara kan bisa tuh sampai menutup jalan. Bikin acara sampai di jalanan dan bahkan di Monas. Kenapa masjid itu panik? Karena masjid itu kan hanya tempat bersujud kan kata-katanya. Makna katanya kan gitu. Ya. Kalau tadi di video itu dikatakan bahwa mereka sudah tidak percaya kepada Allah, ya wajar. Karena Allahnya memang tidak pernah bisa dibuktikan. Kan gitu. Terus kalau dikatakan mereka tidak percaya kepada Momo sebagai nabi, ya wajar. Karena nggak jelas bukti kenabiannya. Belum lagi ngeliat kelakuannya kan gitu. Terus dibilang juga tidak percaya kepada bukunya. Jelas lah. Kalau orang berakal pasti nggak mungkin mau mengimani sesuatu yang isinya berasal dari dongeng. Dan ceritanya juga amburadul. Tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Iya, hal wajar lah. Kalau tadi alasan itu 3 itu alasan kenapa orang meninggalkan. Itu yang ngomong Ustadz sendiri ya. Ya, jadi kalau nanti banyak masjid dijual ya menurut saya jangan panik. Tapi harusnya mereka berpikir kenapa ya kira-kira banyak orang yang meninggalkan ajaran mereka itu. Kan gitu. Jangan masjid dijual misalkan kresteng lagi disalahkan. Ya, biasa mereka begitu Pak. Selalu menyalahkan orang kresteng Pak. Gitu ya dulu Pak. Lanjut Pak. Patonah terus ya. Oke. Nabi Isa silakan. Ada Nabi Isa ya? Bukan sudah dipulangkan ke Arab itu? Ya, enggak. Nabi Isa bin Jibril. Oh, bin Jibril. Halo. Ini Nabi Isa gua Hiro, Pak. Oh, mantap. Oh, gitu ya. Mantap. Gaspol. Lanjut. Gaspol. Iya, kalau kita perhatikan ya Pak, orang tidak ibadah, nggak datang sholat, dibakar rumahnya Pak. Iya. Gimana kalau kita mikir ya kan gitu? Itu pertama Pak. Malam Jumat mereka eok-eok sama seperti membunuh 100 Yahudi. Aduh Pak. Kalau kita mikir, bilang salim sekali Pak. Kok Anda yang eok-eok sedap-sedapan malam Jumat sama seperti membunuh Yahudi? Ini kan dasar iman yang sangat ya
Mereka katakan Zionis tapi tidak mengerti apa itu Zionis. Kalau bagi saya ini salib, kan gitu Pak. Dan kalau kita lihat ya memang kalau agama itu kita lihat ya, contohnya mereka mempersembahkan sesuatu untuk mendapatkan berkah daripada Tuhan. Kata orang, Tuhan itu maha segalanya. Bukannya Tuhan yang harus memberikan berkah, gitu. Itu kalau pikiran agama, justru mereka memberikan berkah, memberikan sesajian, memberikan amal. Dan saya mengatakan hal itu adalah surga mereka adalah kontrak, Pak. Kalau sesuatu yang dibeli, pasti itu nanti tidak akan kekal. Kan gitu. Nah, kalau kita perlu beramal, pasti kita harus membeli surga itu dengan Tuhan. Itu kan apa balasannya begitu. Tapi saya mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tidak membeli dan saya diberikan gratis karena saya menerima Dia. Justru Tuhan yang berkorban memberikan gratis lagi dengan kepada saya. Itu sangat luar biasa. Tetapi banyak orang menyangkal kok Tuhan jadi manusia. Lebih parah lagi kalau melempar setan nggak mati pakai batu. Nggak usah pergi Mekah kalau katanya di tandas itu punya setan, Pak. Lempar aja setan di tandas. Nggak usah pergi Mekah. Kumpul batu banyak-banyak, lempar di tandas Anda supaya setan nggak ada, atau robohkan saja tandasnya, kan gitu. Ya, langkah kanan kok langkah kiri dikatakan. Langkah kiri adalah langkah setan. Kasihan sekali Tuhan itu menciptakan tangan kiri kepada Anda. Buang aja tangan itu, biar nggak ada setan, kan gitu. Itu kan pertanyaan. Orang bodoh memang berlagak, tetapi tidak mengenal apa yang dia percayai, hanya ikut-ikutan. Nafsu dakwah kok jadi koplak, Pak. Gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kita ke Pak Kaforeskam, silakan. Salam Pak Lidara. Pak Salam. David. Salam Pak Kaforeskam. Salam ngebul. Ya. Salam Bang, salam Bang. Pertama, ya, turut berduka cita Pak Lidara sama Pak Wahyu gitu. Iya, iya. Tadi saya kepencet terputus gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat Pak Lidara ya, saya kemarin kebetulan dari kemarin sore sampai tadi sore ya, saya ada ketemu dengan ada 2 orang kemarin sore dari satu orang dari Gorontalo, terus 2 orang dari Sumatera Selatan semalam, dan tadi sore ada 1 perempuan berhijab. Ya. Mereka mengakui Pak Lidara, kalau sekarang udah banyak yang murtad. Jadi yang kebetulan yang orang Gorontalo itu juga kenal dengan Pak Rusdin Nuarfa ya, tahu keluarga Rusdin Nuarfa, walaupun dengan Pak Rusdin itu dia tidak kenal, ya. Tapi Nuarfanya dia tahu. Nah, mereka mengakui bahwa memang saat ini udah banyak yang murtad, walaupun mereka memang mereka masih Islam yang saya temuin semalam, tapi teman-teman mereka, kata mereka, itu udah banyak yang murtad. Nah, jadi kalau kita lihat seperti masjid tadi ya, yang dijual, ya saya dengar-dengar juga masjidnya si Juma juga yang baru dibangun itu kan duitnya kan dari kumpulan-kumpulan juga, dari orang-orang mau dijual juga tadinya. Iya. Nah, si Juma ikut-ikutan juga mau jual masjid. Aneh juga nih. Iya, karena udah nggak punya uang. Mobilnya disita. Oh, mobilnya disita. Oh, makanya mungkin masjidnya dia mau dijual. Nah, jadi memang Pak Lidara ya, kalau kita lihat sekarang, kalau kita dikatakan masjid gereja di Eropa kalaunya banyak dijual dan segala macam. Sekarang di Indonesia ini aja kalau dihitung-hitung gereja Pak Lidara yang di mall-mall
Itu hampir semua mall sekarang di kota-kota besar ya. Itu ada gereja Pak di sana. Ya, hampir di semua mall. Di Senayan City ada, di Plaza Semanggi ada, di Ciputra ada, boleh bilang di Kuningan City ada, sampai semua mall sekarang ya ada kebaktian gereja gitu. Jadi yang tadi direkap tadi, yang ngomong tadi, buka mata lebar-lebar. Nah ini murtad ini, sebenarnya ini gara-gara Pak Lidara ini orang banyak murtad. Pak King David juga, dan apologet yang lain gitu. Ini Pak Lidara ini banyak kali membongkar cerita dongeng di kitab mereka itu. Jadi banyak ya, kebuka semuanya. Inilah kehebatan internet ini zaman sekarang ini. Seperti yang dibilang Pak Ikim, seujung jempol aja semua kita udah bisa mengakses dunia ini. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang tersembunyi di zaman internet sekarang. Dan mereka yang semalam yang saya temui itu Pak, ada beberapa ayat yang saya berikan di mereka sendiri kaget Pak, kaget. Loh kami nggak tahu selama ini nih kan. Nah, terutama yang ayatnya Ali Imran 3 ayat 45 itu, di situ dikatakan Isa putra Maryam terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, siapa dia? Saya bilang. Paham nggak kalian ini siapa ini? Saya bilang. Kami nggak pernah tahu, Pak. Nah, kalau kamu tahu, kamu tinggalkan Islam dari dulu, saya bilang. Nah, udah kamu tinggalkan. Jadi di zaman sekarang ini memang semua kalian berdoa tiap hari, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Di kitab kalian sudah dikatakan tuh bahwa jalan yang lurus itu siapa? Ada di situ, saya bilang. Nggak suatu sampai nyarinya zaman internet sekarang, tanya Mbah Google tahu kok, saya bilang. Sekarang Mbah Google ini pintar, saya bilang. Semua apa yang kamu mau tanya di Mbah Google ini, semua Mbah Google bisa jawab, saya bilang. Jadi zaman internet sekarang tuh nggak bisa ditutupin lagi, saya bilang. Jadi mereka sangat-sangat terkejut Pak, ketika saya tunjukkan beberapa ayat di kitab mereka itu. Kaget mereka. Jadi kami selama ini rupanya ditutupin. Kalau ini yang dibahas ya, kitab kalian ini yang dibahas di masjid-masjid, saya bilang nggak laku, nggak ada pendengarnya. Justru makanya di kalian ini di masjid-masjid tua-tua itu membahasnya tuh Yesus, saya bilang. Baik di channel Islam pun semua yang dibahas Yesus, saya bilang. Kalau yang dibahas Al-Quran, penontonnya nggak ada, nggak tertarik orang dengarnya. Tapi kalau yang dibahas Yesus, nah lihat aja penontonnya banyak, yang nonton. Iya. Yang bahas Alkitab sama Yesus. Nah, kalau bahas Alkitab sama Yesus, penontonnya banyak. Iya, kalau bahas kitabnya nggak laku. Bahasanya penontonnya nggak ada. Betul. Itulah nama besar, saya bilang, nama besar Yesus itu ya itu. Jadi semua ustadz kalian tuh yang dibahas itu Yesus supaya mereka laku. Kalau yang dibahas tuh Al-Quran kalian tuh nggak laku, saya bilang, nggak ada penonton, nggak ada yang hadir, nggak tertarik, nggak ada, dan nggak ada yang perlu dibahas di situ, saya bilang. Apa sih yang dibahas bocil-bocil, saya bilang. Apa yang menarik dengan bocil, saya bilang gitu. Jadi kita lihat sekarang orang berbondong-bondong masih banyak ya di Arab sana. Itu kayaknya memperbesar rumah setan. Itu rumah setan dulu kan kecil, Pak. Sekarang makin lama makin besar itu rumah setan. Betul. Makin dilempar makin besar. Kalah rumah kita, Pak. Iya, kalah Pak Hida. Sekarang rumah setannya udah bertingkat sekarang. Jadi memang pengakuan mereka punya yang diakuin tadi sama siapa tadi si Ayah Sofia itu muncul situ orang, dan pengakuan masyarakat yang saya temui juga banyak, mereka mengaku itu sudah banyak murtad. Hanya ya itu kalau kita lihat gereja-gereja yang di mall-mall itu kenapa selalu penuh ya, kan gitu. Nah, apakah itu hanya orang Kristen semua? Saya curiga jangan-jangan itu banyak yang ini juga Pak, yang orang-orang yang belum menyatakan dirinya secara langsung ya,
untuk jadi Kristen. Tapi mereka banyak yang hadir. Iya. Jadi itu dulu Pak dari saya Pak. Baik. Baik. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Ya, itu tadi kita sudah buktikan ya bahwa gereja dijual dan banyak yang murtad ya. Oke. Masih ada lagi Pak King? Lemerian? Cukup Pak, cukup. Masih ada lagi? Cukup ya? Baik. Kalau cukup kita akhiri dulu ya karena sudah waktunya jam 12 ya. Oke. Kita akhiri dulu, besok kita lanjut lagi dengan berita-berita dan topik-topik yang jauh lebih menarik. Tapi Pak yang pasti adalah hari ini gereja masjid dijual ya. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia banyak karena sudah banyak yang murtad menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, saudara-saudaraku yang di live chat, kita akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Juga yang di room Pak King David, Lemeran Rockstar, Pak David Forrest Gump, dan juga yang sudah turun lebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya di dalam live ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Juga yang di room di live chat ya, penonton IKIM dan penonton daripada Litara Rayuwawa Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King, kita tutup dalam doa. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai siaran live kami sejak dari awal hingga di penghujung daripada siaran ini. Semuanya berjalan dengan baik dan sempurna. Biarlah Tuhan semua yang telah dibagikan oleh hamba-Mu Palidara dan semua teman-teman yang juga memberikan masukan, tanggapan, Tuhan juga mengurapi semua, kiranya apapun yang dibagikan menjadi berkat, menjadi sesuatu yang menuntun kita dan memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas. Bapa, berkati hamba-Mu Palidara, dalam segala hal Engkau menuntun dia dan Engkau juga memberikan kesembuhan yang total sehingga kakinya boleh kembali sempurna seperti sedia kala. Saya percaya Tuhan malam hari ini ketika kami berdoa, kuasa-Mu akan menjamah hamba-Mu dan mujizat masih ada dan pasti terjadi. Terima kasih Bapa di surga, berkati istri, anak-anak, keluarga besar, cucu, mantu, semuanya Tuhan pelihara sempurna. Dan berkati juga pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Channel hamba-Mu Tuhan berkati. Sehingga lewat channel ini banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Berkati teman-teman, baik yang masih hadir dan yang sudah keluar, apapun pekerjaannya, profesinya, Tuhan menjadikan mereka kepala bukan ekor. Kehidupan mereka akan terus naik dan naik, tidak akan mengalami turun. Kami percaya tuh Tuhan, baik kehidupan jasmani rohani, Tuhan tambahkan berkat. Begitupun anak-anak yang ada di LC, yang setia terus menyertai bersama dengan kami, Tuhan juga pelihara mereka. Bagi mereka yang tidak seiman, yang menulis menghina, kami mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus jamah juga mereka, agar mereka mendapat hidayah dan bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami serahkan seluruh hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera, karena Tuhan beserta dengan kami. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling rumah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, sebelum ditutup, saya menyampaikan berita untuk apa yang ingin mengikuti tur ke Israel maupun ke Turki dapat menghubungi nomor telepon yang ada di layar ya, nanti di screenshot ya. Karena apa? Karena perjalanannya akan diadakan bulan November nanti. Ya, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudaraku, kita akhiri dulu live ini, dan kiranya apa yang dibagikan dalam live ini, baik pengajaran maupun firman Tuhan, kiranya menjadi berkat, dan melalui berkat itu banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih untuk saudara-saudara Kodirum yang sudah berpartisipasi dalam diskusi. Juga terima kasih untuk saudara-saudaraku yang di live chat yang sudah menulis komen-komennya dengan baik. Juga terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah memberikan super stikernya. Kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. أريد